menghadapi Thailand di final Piala AFF, Indonesia diprediksi tampil menyerang. Diiming-imingi uang ratusan ribu rupiah, seorang babysitter bawa kabur anak majikan. Halo, selamat malam pemirsa. Polisi menetapkan 6 tersangka dalam kasus penganiayaan wasit pada laga PS Gasma Enrekang melawan Nene Malomo Sidrap dalam pertandingan Liga 3 di Stadion Bumi Masen Rempulu, Enrekang, Sulawesi Selatan. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Kericuhan mewarnai laga PS Gasma Enrekang melawan Nene Malomo Sidrap dalam pertandingan Liga 3 di Stadion Bumi Masen Rempulu, Enrekang, Sulawesi Selatan. Pertandingan terpaksa dihentikan di babak pertama karena wasit Romi dianiaya oleh salah satu pemain hingga mengalami luka robek di wajah dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Atas kejadian ini, polisi langsung melakukan penyelidikan dengan memeriksa 10 saksi dan mengumpulkan barang bukti berupa hasil visum, rekaman video, hingga pakaian digunakan pemain dan wasit. Dalam kasus ini, polisi menetapkan 6 pemain PS Nene Malomo Sidrap sebagai tersangka. Dan dari perkara ini telah kami lakukan gelar perkara kemarin, tanggal 25, dan telah kami tetapkan sebanyak 6 orang tersangka berdasarkan pasal 170 subsidiar 351 KUHP dengan ancaman sanksi 6 tahun 7 bulan. Pengeroyokan terjadi diduga akibat pemain tidak puas dengan keputusan wasit. Sementara 6 tersangka ditahan di Mapolres Enrekang. Dari Enrekang, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Pemirsa, Thailand akan menantang Indonesia dalam final Piala AFF 2020 setelah imbang tanpa gol pada semifinal leg kedua melawan Vietnam. Sebelumnya di leg pertama Thailand unggul 2-0. Thailand menyusul Indonesia ke final Piala AFF 2020 setelah pada leg kedua semifinal bermain imbang tanpa gol dengan Vietnam. Hasil seri cukup membawa Terasil Dangda dan kawan-kawan ke partai puncak, karena pada pertemuan pertama unggul 2 gol tanpa balas. Dua gol pada leg pertama diborong Chanatip Songkrasin, gelandang lincah yang dijuluki Messi Thailand dan bermain di Liga Jepang. Sementara Indonesia yang lebih dulu ke final menyingkirkan Singapura dengan agregat gol 5-3. Indonesia memastikan lolos ke final setelah melalui laga penuh drama di leg kedua. Kejar-kejaran gol terjadi dan diwarnai 3 kartu merah untuk pemain Singapura. Laga harus lanjut ke babak tambahan, di mana tim Garuda akhirnya berhasil unggul 2 gol lewat gol bunuh diri Sawal Anwar dan gol dari Egy Maulana Fikri. Sebelumnya pada leg pertama, Indonesia dan Singapura berbagi angka 1-1. Gol bagi Indonesia dicetak Witan Sulaiman, sementara gol Singapura dicetak Iksan Fandi. Kini pertemuan Indonesia dengan Thailand di final akan menjadi pertemuan keempat kedua negara di partai puncak Piala AFF sejak turnamen digelar mulai tahun 1996. Di final Piala AFF sebelumnya, tim Garuda dan tim Gajah Perang sudah bertemu 3 kali. Apesnya, Indonesia selalu kalah. Namun kali ini dengan skuad muda Indonesia siap membuat kejutan. Indonesia dan Thailand menjadi negara yang paling sering bertemu di final Piala AFF. 3 kali sudah tim Garuda dan tim Gajah Perang bertemu di final.
Namun 3 kali pula Indonesia gagal merebut trofi sepak bola paling bergengsi se-Asia Tenggara. Pertemuan Indonesia dan Thailand di final AFF pertama kali terjadi pada tahun 2000 di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Thailand. Indonesia yang kala itu masih dibela Kurniawan Dwi Wilianto dikalahkan 4-1 di final oleh Thailand yang masih dibela Kiatisuk Senangwang. Pada edisi Piala AFF berikutnya tahun 2002, Indonesia dan Thailand kembali bertemu di final. Kali ini bertarung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga berjalan imbang dengan skor 2-2 hingga sampai adu penalti. Sayang Indonesia gagal meraih trofi di tanah sendiri. Pertemuan terakhir Indonesia-Thailand di final AFF terjadi tahun 2016, di mana format 2 leg sudah diterapkan. Pada leg pertama dimainkan di Stadion Pakansari, Indonesia berhasil menang tipis 2-1. Namun sayang saat bertandang ke Stadion Raja Manggala di Bangkok, Indonesia dihajar 2 gol tanpa balas. Indonesia pun kalah untuk kali ketiga di final dari Thailand. Kemenangan di leg pertama tahun 2016 menjadi kemenangan terakhir Indonesia melawan Thailand. 4 pertemuan selanjutnya Indonesia tidak pernah menang. Namun bukan berarti asa mengalahkan Thailand sirna. Karena pada pertemuan terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan sudah berada di era Shin Tae-yong, Indonesia menahan seri Thailand 2-2. Skuad Garuda akhirnya mencapai final AFF 2020. Sepanjang perjalanan mereka dari laga penyisihan grup, sejumlah gol indah tercipta dari kaki Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Berikut diantaranya. Gelandang timnas Pratama Arhan mencetak gol indah ke gawang Malaysia di pertandingan terakhir grup B Piala AFF 2020 pada 19 Desember lalu. Menerima umpan dari Irfan Jaya, Arhan mengontrol bola sebelum kemudian melepaskan tembakan menukik dari luar kotak penalti yang langsung menghujam gawang Malaysia. Gol Arhan langsung mendapat pujian masyarakat Indonesia. Striker Ramai Rumakik juga mencetak gol indah saat skuad Garuda melibas Kamboja di penyisihan grup B Piala AFF 2020 pada 9 Desember lalu. Menerima umpan Ricky Kambuaya, Rumakik melepaskan tembakan melengkung ke sisi tiang jauh yang tak bisa dijangkau kiper Kamboja, Hul Kim Hui. Good goal from Ramai. Witan Sulaiman mencetak gol spesial saat membobol gawang Singapura di leg pertama semifinal pada 22 Desember lalu. Berawal dari skema serangan balik, Asnawi Mangkualam melakukan umpan 1-2 dengan Witan. Asnawi lalu memberikan umpan tarik ke Witan dan diselesaikan dengan tembakan mendatar. Proses gol Ezra Walian di laga leg kedua semifinal Piala AFF kontra Singapura pada 25 Desember tak kalah cantik. Ramai Rumakik memberikan umpan ke Witan Sulaiman yang melakukan penetrasi di sisi kiri pertahanan Singapura. Witan kemudian melepaskan umpan silang yang kemudian diselesaikan dengan Ezra. Striker Irfan Jaya tak mau ketinggalan mencetak gol cantik. Di laga pamungkas grup B kontra Malaysia, Rahmat Irianto melepaskan umpan terobosan yang disambut Witan Sulaiman yang lolos dari jebakan offside. Dengan sekali sentuhan, Witan kemudian memberi umpan silang yang diselesaikan dengan apik oleh Irfan Jaya. Timnas sendiri akhirnya menang telak 4-1 di laga ini. Pemirsa, jika Indonesia menang di Piala AFF akan melengkapi prestasi olahraga nasional yang diraih di 2021. Kami hadirkan usai jeda.